Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan fase D kelas 9. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Devitni Duslaksmi dengan NIM 0537548882. Sebelum masuk ke dalam materi, kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap menghormati hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Wah, akhirnya kita sudah masuk ke dalam materi nih. Materi yang pertama yaitu tentang hak. Pada materi ini, mari kita cari tahu yuk, apa sih pengertian dari hak itu? Sebelum kita masuk ke pengertian hak secara umum, di sini saya memberikan pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Nah, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam pengertian hak secara umum ya. Wah, setelah melihat pengertian hak dari Profesor Dr. Notonegoro nih, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal atau umum. Yang artinya, setiap manusia atau setiap warga negara Indonesia, mereka semua mempunyai hak untuk dirinya sendiri loh. Nah, setelah kalian tahu nih pengertian tentang hak, kalian juga harus tahu contoh-contoh penerapan hak. Nah, jadi sebenarnya hak ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicantumkan pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Adapun beberapa contoh hak yang saya berikan di sini yaitu yang pertama hak untuk hidup, yang mana setiap manusia atau setiap orang punya hak untuk hidup. Dan yang kedua, hak mendapatkan perlindungan yang layak, yang mana setiap masyarakat di Indonesia berhak untuk dilindungi. Yang ketiga, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran, yang mana setiap manusia atau setiap masyarakat di Indonesia perlu memperoleh pendidikan. Karena untuk menjadi seorang generasi muda yang emas, maka semuanya membutuhkan pendidikan. Kemudian, ada memperoleh kasih sayang dari orang tua, yang mana peroleh kasih sayang dari orang tua ini merupakan hak dari setiap manusia. Kemudian yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat, yang artinya setiap masyarakat boleh menyuarakan pendapat atau aspirasinya. Lalu, di mana saja ya kalian bisa memperoleh hak? Kalian bisa memperoleh hak di 3 lingkungan ini. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, kalian bisa memperoleh hak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, orang tua, dan sanak saudara. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Kalian bisa mendapatkan pendidikan layak serta pengajaran dari guru. Yang ketiga, di masyarakat. Kalian bisa membentuk suatu organisasi dan bisa menyalurkan aspirasi kalian selaku generasi muda. Nah, tadi sudah terjawab bukan penasaran kalian terhadap pengertian hak dan juga contoh-contohnya? Setelah itu kita akan masuk ke pengertian tentang kewajiban. Karena seperti yang kita ketahui, hak tersebut tidak mungkin akan ada jika tanpa adanya pelaksanaan atas kewajiban. Yuk kita cari tahu apa sih pengertian dari kewajiban? Jadi, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Jadi, sebelum kalian ingin mendapatkan suatu hak, kalian harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Jika kalian tidak melaksanakan kewajiban, maka kalian tidak bisa menuntut hak kalian. Nah, sama halnya dengan hak, kewajiban ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 sampai dengan pasal 34.
Adapun contoh kewajiban yang harus kalian lakukan, yang pertama, wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Yang mana kalian sebagai warga negara yang baik, kalian harus juga turut serta menjaga keamanan negara kita. Yang kedua, wajib mentaati berbagai peraturan yang berlaku. Nah, kalian jika tinggal di Indonesia harus tunduk dan wajib untuk mentaati peraturan agar tidak terkena sanksi. Yang ketiga, wajib menghormati orang lain. Jika kalian ingin dihormati, kalian juga harus menghormati orang lain. Yang keempat, wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini sangat beraneka ragam, terutama yaitu adanya keanekaragaman dalam agama. Yang mana kita harus saling menghormati antar umat beragama agar nantinya dalam bermasyarakat semuanya menjadi lebih seimbang. Dan yang terakhir ada menjaga kelestarian alam. Nah, jika kalian ingin mendapatkan hak tinggal di alam yang indah, maka kalian harus juga wajib menjaga kelestarian alam kita. Di mana saja ya kita perlu melaksanakan kewajiban? Nah, kalian perlu melaksanakan kewajiban di 3 lingkungan ini. Pertama, lingkungan keluarga. Kalian wajib membantu orang tua kalian ya, mungkin membersihkan rumah, membantu memasak, dan lain-lain. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Kalian sebagai pelajar wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Kalian boleh bergotong royong membersihkan lingkungan agar bersih dan asri. Nah, bagaimana semuanya? Sudah jelas bukan pengertian serta contoh-contoh dari hak dan kewajiban warga negara? Seperti yang kita ketahui, hak dan kewajiban ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan, sehingga penerapan hak dan kewajiban ini harus sangat seimbang. Yang mana untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban, setiap orang juga harus memperhatikan hak orang lain agar tidak menjadi kecenderungan untuk hanya mempedulikan haknya sendiri dan menyepelekan hak orang lain. Wah, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton video materi ini ya. Selanjutnya, mari kita bertemu di video materi berikutnya yang akan membahas tentang tantangan penerapan hak dan kewajiban. Sampai jumpa semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Bye-bye.